lebih smart bersama Petik Emas. Selamat datang di PIP. Eksklusif hanya ada di YouTube channel Petik Emas. Di podcast ini kami akan beritahu kamu insight seputar sosial bisnis. Selamat mendengarkan. Oke nih, pada pagi hari ini kita udah kedatangan tamu spesial, CEO dari Petik Emas Consulting tersendiri. Ada Kang Ahmad Fauzi Ridwan. Kang, selamat pagi Kang. Selamat pagi. Oke, gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah, Sehat selalu, lancar jaya ya Kang ya. Kang, di sini tuh aku pengen nanya ke Akang terkait Petik Emas Consulting itu seperti apa dan strategi pemasaran apa yang dilakukan oleh Petik Emas Consulting tersendiri. Oke, mungkin masih banyak yang belum kenal Petik Emas Consulting ya, Tanisa ya. Petik Emas Consulting itu merupakan perusahaan jasa di bidang konsultasi bisnis ya. Tapi kita concern di bidang community development. Nah, di bidang community development, CSR, manajemen CSR gitu ya, pengelolaan program pengembangan pemberdayaan masyarakat gitu ya, dan manajemen stakeholder. Nah, jadi kita concern di tiga bidang tersebut gitu ya. Tapi overall Petik Emas ini adalah perusahaan konsultan bisnis sebetulnya. Tapi concernnya di tiga bidang tersebut ya Kang. Nah, untuk metode marketingnya sendiri seperti apa sih Kang yang digunakan oleh Petik Emas ini? Nah, ini terkait dengan metode marketing memang agak sedikit berbeda dari bisnis-bisnis yang lain ya. Tanisa mungkin sudah merasakan ya di dunia marketing, khususnya di Petik Emas itu beda dengan marketing yang lain. Kita untuk brandingnya juga kita nggak banyak branding, terlalu banyak branding seperti perusahaan retail ya. Kalau retail mungkin channel pemasarannya atau metode pemasarannya menggunakan ads mungkin ya dan lain-lain. Kalau kita marketing kita sebetulnya closing project itu 70% sampai 80% itu dari networking. Betul, dari networking. Sisanya kita digital marketing tapi memang nggak pakai ads, memang organik gitu ya. Biasanya kita pakai LinkedIn gitu ya untuk say hello, sekedar say hello dan lain-lain, seperti itu sih sebetulnya. Jadi sebenarnya kalau tadi pertanyaan terkait dengan metode marketing, marketing kita tadi ya 70%, 80%-nya dari networking gitu. Berarti masuknya ke bisnis to bisnis ya Kang ya. Betul, marketing B2B. Ya. Oke, berarti sangat efektif sekali di bidang konsultasi ini, di bisnis konsultasi ini untuk menggunakan metode marketing B2B. Nah, untuk berapa banyak sih Kang yang sudah bekerja sama, mitra atau lembaga atau company yang sudah bekerja sama dan ditangani oleh Petik Emas Consulting tersendiri? Kalau ditanya berapa lembaga, saya nggak ngitung detail ya. Sebetulnya berapa banyak lembaga, tapi yang jelas cukup banyak. Kita beroperasi udah hampir ini tahun keempat. Tahun keempat, big applause buat Petik Emas. Ya, alhamdulillah ya di tahun keempat dan udah banyak lembaga. Sebetulnya setiap bulan, setiap tahunnya kita nggak banyak lembaga yang kerjasama dengan kita karena untuk mengerjakan satu proyek bersama lembaga itu butuh waktu yang cukup lama gitu. Bertahun-tahun mungkin kan? Bertahun-tahun ya. Tergantung proyeknya. Kalau misalnya proyek pendampingan manajemen CSR dalam planningnya itu bisa 2 minggu paling cepat gitu. Paling cepat 2 minggu untuk mengerjakan planning untuk manajemen CSR. Tapi kalau untuk community development itu kayaknya nggak cukup 1 tahun. Itu biasanya kita 2 tahun. Oh, bertahun-tahun. Bertahun-tahun ya, bertahun-tahun. Itu cukup panjang. Jadi makanya terkait dengan project kita bersama lembaga-lembaga yang lain yang menjadi klien kita, concern kita itu ada government, ada perusahaan swasta, ada BUMN juga gitu ya. Ada filantropi sekarang yang lagi concern jadi klien kita sekarang itu. Seperti itu. Oh, berarti lembaga atau company-nya udah cukup banyak ya Kang ya? Cukup banyak. Kalau dihitung mungkin saya lupa lagi ya kalau bahkan harus bisa ratusan data. Ya Kang ya? Amin, ya Allah. Terus mau tanya lagi sih Kang, aku hambatan yang terjadi nih pasti selalu ada hambatan yang terjadi dalam bikin project. Apa sih sebenarnya hambatan yang pernah terjadi gitu Kang di Petik Emas Consulting itu sendiri? Tantangan mungkin ya, hambatannya, tantangannya kalau di dunia Petik Emas mungkin banyak. Kalau kita urai ada dari produksinya gitu ya, ada dari produknya, ada dari marketingnya, ada juga dari internalnya, ada juga eksternalnya. Ya mungkin kalau overall mah tantangan sejauh ini adalah tantangan eksternal mungkin ya.
Eksternalnya yaitu edukasi mengenai dunia bisnis berkelanjutan itu sebetulnya sekarang baru mau start ya. Kalau dulu mungkin di zaman 2004 itu ada bisnis kan sebelum YouTube, itu ada juga bisnis yang semacam YouTube, tapi karena infrastrukturnya belum bagus, jadi dia nggak sepopuler YouTube. Datanglah YouTube 2004 kalau nggak salah gitu ya, itu infrastrukturnya udah mendukung dan YouTube boom gitu kan ya. Nah begitupun saya bacanya dengan Petik Mas hari ini, dunia bisnis berkelanjutan itu baru start sekarang. Nah, jadi kan Petik Mas ini mendorong untuk perusahaan itu menjadi a good corporate citizen ya gitu ya. Jadi buat bisnis tuh harusnya ada impact bagi sosial loh, harus ada impact bagi ekonomi loh dan lingkungan. Kenapa harus ada 3 elemen itu? Karena itu yang menentukan keberlanjutan. Ini berdasarkan hasil riset itu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Perusahaan itu harus berdampak terhadap 3 itu agar bisa berkelanjutan. Jadi 20 model bisnis di Amerika itu diujikan, dan yang berkelanjutan itu adalah mereka yang punya impact terhadap 3 hal tersebut. Nah, kita mencoba mendorong perusahaan itu untuk untuk menambahkan value di 3 elemen tersebut gitu. Nah, makanya Petik Mas ini sebetulnya konsepnya di sana, dan tantangannya adalah perusahaan-perusahaan itu belum teredukasi atau belum mempunyai kesadaran. Makanya di media kita gitu ya, di perusahaan, tim konten kita yang luar biasa itu banyaknya mengedukasi terkait dengan harusnya bisnis itu mempunyai social impact, environment impact, bahkan ekonominya juga, untuk memiliki bisnis yang berkelanjutan. Karena kalau 3 itu nggak berkelanjutan, bisnisnya pun nggak akan berkelanjutan. Jadi nggak akan berjalan gitu. Bahkan bisa jadi berhenti gitu bisnisnya kalau tidak punya standarisasi di 3 itu tersebut. Nah, kita mendorong hal tersebut. Tantangannya tadi adalah industri ini, perusahaan atau perusahaan-perusahaan yang jadi klien kita itu belum memiliki kesadaran untuk bahwa perusahaan itu harus berkelanjutan. Gimana caranya ya seperti apa yang kita tawarkan gitu. Seperti itu. Jadi kita sekarang tantangannya adalah mengedukasi seperti itu, mengedukasi perusahaan-perusahaan lewat media kita khususnya gitu ya, media kita. Mungkin kan untuk tantangan tersendiri terkait kompetitor nih Kang, menurut Akang bagaimana dengan bisnis yang sama gitu, tempat yang sama, itu gimana sih cara kita untuk tetap survive gitu kan? Sebetulnya justru kita hari ini mencoba justru kita senang kalau misalnya hari ini lahir kompetitor baru, karena justru industri kita hari ini tuh baru sedikit yang terjun gitu. Nggak sedikit juga enggak sih sebenarnya, cukup banyak tapi nggak sebanyak mungkin di industri lain yang sudah banyak pemainnya. Nah, kadang-kadang persaingan itu justru membuat industri itu lebih sehat sebetulnya gitu. Jadi industri itu lebih sehat karena banyak orang yang bisa jadi bisa sama-sama saling menyadarkan market gitu, bahwa ayo harus berkelanjutan bisnisnya, caranya seperti ini gitu. Sama dengan tagline Petik Mas itu kan, creating sustainable company through research and innovation. Jadi kita tuh berfokus pada inovasi CSR untuk Indonesia, teman-teman. Kemudian nih terakhir nih Kang, pengen dong dikasih tahu tips and trick gimana bisa bertahan di marketing B2B ini. Apakah kita harus memunculkan branding dulu, apakah kita harus langsung memasarkan produk, itu gimana menurut Akang? Yang pertama yang harus ditumbuhkan adalah kepercayaan. Trust. Itu dilihatnya dari mana? Jadi kadang-kadang gini Tenisa, jadi klien itu ketika kita mengirimkan penawaran, kalau misalnya tadi 70%-nya networking, kalau networking katakanlah itu udah selesai ya. Jadi dari kenalan kita masing-masing itu lebih mudah untuk closingnya. Tapi kalau misalnya di luaran sana itu kan agak susah. Mereka perlu portofolio kita, perlu ya tadi trust yang pertama itu ya. Bagaimana caranya kita menampilkan menumbuhkan kepercayaan itu tanpa kita harus menyuruh mereka untuk ayo percaya sama kita gitu. Gimana caranya? Ya kita menampilkan di semua lini media kita gitu ya, bahwa ya kita ini adalah konsultan
bisnis yang berkelanjutan kayak gitu. Nah itu caranya adalah ya edukasi di apa namanya sosial media, contoh paling kecilnya gitu ya. Terus di media-media kita kayak website, LinkedIn dan lain-lain seperti itu. Oke, karena internet mungkin sudah ada dalam genggaman gitu ya, jadi kita selalu mengedukasi lewat sosial media teman-teman. Nah, terima kasih banyak ya Kang Fauzi atas wawancaranya, ngobrol asiknya gitu Kang. Semoga kedepannya Petik Emas makin sukses, lancar proyeknya dan melanglang buana gitu Kang rezekinya, amin ya rabbal alamin. Oke, thank you so much Kang Fauzi telah datang di PIP. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Sharing bukan sembarang sharing, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa untuk dukung PIP dengan like, share, and subscribe ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya.